semua memang agak rumit. Ada beberapa orang yang bahkan dalam abad pertengahan yang mencoba untuk menjelaskan tingkatan yang ada dalam neraka. Dan kemudian ada hal-hal yang sangat rumit yang kita temukan. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pendengar yang saya kasihi, kita sudah sampai pada bagian akhir dari petualangan kita dalam Jalan 66. Ini adalah sebuah jalan yang membimbing kita dalam sebuah penutupan investigasi dalam Alkitab. Dan perjalanan kita akan kita lanjutkan lagi, dan kali ini kita akan menjelajahi kitab Wahyu pasal yang ke-20, di mana ada banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam bagian ini. Guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema, bangkitnya orang mati. Mari kita akan memahami perang Armageddon, artinya dari milenium, dan apa yang akan terjadi ketika orang mati dibangkitkan. Bagi Anda yang khawatir mengenai kematian, yang tidak mau membicarakan hal ini, tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Mari kita bersama-sama belajar dalam bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dekat dengan akhir dari kitab terakhir dalam Alkitab ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang luar biasa, atau sebagaimana yang beberapa orang katakan, sebuah tema yang agak aneh. Tema kita hari ini adalah bangkitnya orang mati. Jangan takut ya. Dan mari kita perhatikan dengan seksama, karena ada banyak hal yang akan kita pelajari melalui program kita pada hari ini. Saudara, kita akan mulai membaca dari ayat 11. Dikatakan di sana, "Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Saudaraku, apa yang kita lihat di sini ialah tokoh yang berkemenangan, yang muncul dengan kuda putih. Dan tanpa diragukan, dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sekarang dinyatakan dalam kemegahan, dengan kemenangan, dan matanya mampu melihat segala sesuatu. Dia memerintah, dan ia mengingatkan kita terkait dengan penebusan yang telah ia sediakan bagi kita, dengan baju yang dicelupkan dalam darahnya. Dia adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dia diikuti oleh orang-orang yang telah menang bersama dengan dia untuk memerintah segala bangsa sebagai satu-satunya Raja Mesianis yang menggenapi nubuatan yang telah lama dinantikan dalam perjanjian lama. Dia juga akan membawa penghakiman ilahi. Dan inilah mengapa ia memeras anggur murka Allah semesta alam. Saudara, firman Tuhan juga akan menuliskan kembali dengan memberikan konfirmasi bahwa dialah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala raja. Sebagaimana yang kita kenal dari masterpiece musik yang terkenal dari George Frederick Handel, The Famous
Mesias. Firman Tuhan kini akan menuliskan lagi bahwa Yohanes melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar." Saudara, ini merupakan sebuah pembagian yang aneh yang kita lihat di sini ya. Sepertinya kita melihat ke sorga, ada pembunuhan eskatologis. Dan kemenangan besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus dan umatnya, dipersiapkan ya di sini dalam peperangan Harmagedon. Memang ya banyak orang memahami peperangan ini secara simbolis merupakan referensi dari kemenangan, kebaikan atas kejahatan, kemenangan Tuhan, dan ada beberapa orang juga yang memahami ini sebagai sesuatu yang khusus dalam sejarah yang akan terjadi di lembah Megido, ketika kekuatan dari kebaikan menang atas kejahatan pada akhirnya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh dagingnya. Saudara, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, saudara, dalam pasal 19 ini ada masa akhir. Akhir dari sejarah ketika Tuhan Yesus menang dalam perang yang penting melawan kejahatan, dan kita akan melihat kekalahan total dari musuh, yaitu si binatang itu, nabi palsu, dan semua orang yang mengikuti dia. Sebenarnya kedua mereka akan dicampakkan ke dalam lautan belerang yang mengerikan. Nah, firman Tuhan menyatakan sebuah jalan kemenangan dari penebus kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan, seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepala mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ketika kita berbicara mengenai masa 1000 tahun dalam kitab Wahyu pasal 20. Kita melihat bangkitnya orang mati. Benar sekali. Setiap orang yang telah mati, suatu hari nanti akan hidup kembali. Dan di sini orang Kristen memiliki perbedaan pendapat. Ada beberapa yang berpikir bahwa situasi ketika setan di penjara
sebenarnya merupakan sesuatu yang simbolis dan ditandai dengan kemenangan gereja di sepanjang sejarah ketika bangsa-bangsa akhirnya kembali kepada Injil, dan oleh sebab itu gagasan mengenai setan yang berkuasa dalam masa 1000 tahun ini adalah sesuatu yang simbolis. Nah, itu salah satu pendapat ya. Ada pendapat lain yang memahami sebagai sebuah waktu di masa yang akan datang. Dan ini merupakan sesuatu yang literal. Dan setan akan memiliki kuasa yang dibatasi supaya pemerintahan Kristus terjadi di dunia ini. Ketika kita sampai pada bagian pertanyaan, kita akan masuk dalam bagian-bagian yang lebih detail dan akan berlangsung kurang dari 1000 tahun untuk menjelaskan hal ini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, itu kalau kita baca ayat 7, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudaraku, hidup akan terus berjalan sampai masa akhir. Setan akhirnya akan dihancurkan, kemenangan menjadi milik Tuhan kita, Yesus Kristus, dan bangsa-bangsa tidak akan lagi diperdaya oleh penipu besar abad itu. Inilah mengapa firman Tuhan mulai berbicara mengenai kemenangan besar dan kematian. Kemenangan akan kebangkitan dan bangkitnya kembali orang-orang yang telah mati. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku, mari kita mendengarkan hal ini dengan baik. Kita semua khawatir dengan kematian. Dan kebenarannya adalah bahwa kita semua akan mati. Namun kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kita jelas melihat dengan baik pada bagian ini bahwa orang mati akan menerima kemenangan dan keselamatan atau penghakiman kekal. Penting sekali bagi kita lahir kembali supaya kita tidak mati dua kali, karena kita sekarang sedang berbicara mengenai realita ini, realita yang jelas sekali yang dinyatakan melalui firman Tuhan kepada kita. Ada yang berkata bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah dalam penghakiman akhir, penghakiman yang terjadi setelah kebangkitan orang-orang mati yang hidup kembali. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Wahyu pasal yang ke-20 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Bangkitnya Orang Mati. Dan sekarang kita akan kembali pada bagian yang berikut ini, yaitu tanya jawab. Saya yakin bahwa Anda telah memperhatikan pelajaran ini dengan seksama. Jadi mari kita langsung saja. Pak Yohanes, sebenarnya peperangan terkenal apakah ini? Armageddon yang disebutkan di sini, dan yang juga ada dalam film. Pak Oti, perang Armageddon adalah sebuah perang terkenal antara kuasa jahat dan kuasa kebaikan. Di sini kita bisa melihat sebuah penjelasan dari kitab Wahyu tentang Gog dan Magog yang dikumpulkan oleh setan untuk perang dalam perang akhir di zaman ini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus
dan kota yang dikasihnya itu. Kita bisa melihat sebuah perang akhir ketika kuasa setan akhirnya dikalahkan. Perang akhir antara Allah dan kuasa kegelapan. Kebanyakan dari para ahli memahami bahwa ini hanya sebuah gambaran dari kemenangan atas kebaikan melawan kejahatan. Dan gak akan ada peperangan secara literal yang akan terjadi pada masa yang khusus pada masa itu. Namun demikian sepertinya lebih masuk akal ya jika kita berpikir bahwa sebenarnya ada perang. Sebuah perang akhir di sini. Ini agak sulit untuk dimengerti memang. Jelas ada sisi simbolis dalam hal ini. Nah, Gog dan Magog misalnya itu kan adalah simbol dari musuh yang kita bisa temukan dalam kitab Yehezkiel. Ada persekutuan kuasa jahat yang mengepung kemah umat Allah, kota yang ia kasihi. Posisi premilenialis yang lebih literal memahami ya bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah serangan terhadap Yerusalem. Ketika kekuatan semua bangsa akan bergabung, bersatu melawan kota kudus Allah. Dan seperti mengkomentari cetak kuno mengenai Babel. Dan kemudian Allah akhirnya akan turut campur dan menyelamatkan umatnya. Namun demikian saudara, terlepas dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya kita tahu bahwa akan ada perang yang kita kenal dengan Armageddon. Dan kita nggak tahu ya dengan pasti mengenai detail yang akan terjadi. Jadi sekarang Pak Yohanes berkaitan dengan detail-detail ini tentang 1000 tahun ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal yang ke-20. Apa yang dimaksudkan di sini Pak Yohanes? Iya Pak Oti, mungkin ini merupakan pertanyaan di mana ada angka yang lebih besar yang membedakan posisi dan interpretasi mengenai hal ini. Apa yang terjadi di sini adalah pada awalnya gereja Kristus merupakan sebuah gereja kecil, sangat terbatas dan nggak memiliki kuasa. Merupakan gereja yang benar-benar teraniaya. Ketika firman Tuhan dalam kitab Wahyu dibaca dan dipahami, gagasan yang muncul adalah bahwa akan ada periode waktu di masa depan ketika Kristus memerintah di dunia ini. Ketika gereja mulai bertumbuh menjadi lebih kuat dan berkuasa. Banyak orang menjadi percaya dan beberapa orang yang menerjemahkan hal ini seperti Agustinus misalnya ya, memahami bahwa milenium terjadi saat ini, khususnya karena kitab Wahyu merupakan sebuah kitab simbolis dan orang-orang dahulunya berpikir seperti ini. Dalam dunia kuno, ya bangsa-bangsa ditipu karena nggak tahu Allah yang benar. Namun sekarang Injil telah menyebar dan bangsa-bangsa memiliki akses pengetahuan terhadap Allah dan untuk mengenal keselamatan dalam Kristus. Jadi sekarang inilah ya kita memerintah bersama dengan Kristus karena Kristus memerintah dari sorga dengan setiap orang yang merupakan miliknya. Jadi milenium ini nggak dipandang sebagai apa yang akan terjadi di masa depan, namun sesuatu yang terjadi sekarang ini. Posisi dari kebanyakan gereja, ya misalnya dalam realita kita hari-hari ini itu berbeda-beda. Banyak orang cenderung untuk memiliki pandangan premilenialis dan literal ketika sampai pada penafsiran kitab Wahyu. Mereka memahami bahwa nggak mungkinlah untuk setan dikurung dalam waktu seperti ini ketika banyak hal yang mengerikan terjadi di dunia. Oleh sebab itu, mereka memahami bahwa milenium merupakan sesuatu yang akan terjadi secara literal dalam masa 1000 tahun. Di masa yang akan datang ketika Kristus memerintah dunia dan lebih khususnya dari Yerusalem. Jujur ya, saya berpikir ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dan dipikirkan bahwa milenium merupakan sesuatu yang simbolis. Namun pada saat yang bersamaan, ya kita perlu berhati-hati supaya kita nggak terlalu literal atau kita akan sampai pada sebuah keadaan di mana tidak ada jalan keluar. Orang Kristen yang ada di gereja terbagi dan tentu yang mendengarkan program ini juga ya harus perlu hati-hati memperhatikan segala hal ini dengan seksama. Jangan sampai terjadi perpecahan atau kesulitan hanya perbedaan penafsiran ini. Yang berikut kita melihat pada ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-20 kitab Wahyu. Pada dasarnya adalah kuburan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa akan ada kebangkitan 2 kali. Bagaimana hal ini terjadi Pak Yohanes dan bagaimana
kita bisa memahaminya? Ya, dalam diskusi yang sama mengenai milenium, ya kita juga akan masuk ke diskusi mengenai kebangkitan. Kaum premilenialis yaitu memahami hal ini secara literal ya, seperti biasa sudah kita pahami. Dengan kata lain, akan ada kebangkitan pertama sebelum milenium. Kebangkitan pertama akan terjadi pada saat yang sama dengan pengangkatan gereja dan umat Allah yang akan menerima tubuh kemuliaan. Nah, kemudian setelah milenium ada kebangkitan kedua yang akan terjadi, dan ini akan menjadi kebangkitan dari orang jahat yang akan dihakimi. Jadi mereka menerjemahkan hal ini secara kronologis dan secara literal. Namun demikian ada yang lain yang memiliki pendapat yang sangat berbeda. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kebangkitan pertama merupakan kebangkitan rohani. Alkitab nggak memberikan pendapat ini ya. Berdasarkan posisi ini, bahwa ada beberapa kali kedatangan Kristus. Tidak. Segalanya hanya akan terjadi dalam satu kejadian saja. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan rohani, dan ketika seseorang percaya, kebangkitan kedua adalah kebangkitan ketika semua umat Allah akan muncul di hadapan Allah. Semua hal ini sangatlah rumit dan sulit untuk diputuskan, namun kita perlu memahami bahwa kita nggak dapat memahami hal-hal yang terlalu simbolis. Nah, dalam kitab Wahyu ini, itu kebanyakan bersifat simbolis dan hati-hati dalam penerjemahannya atau penafsirannya. Namun kita juga perlu berhati-hati ya, karena kitab ini sebagaimana yang kita telah sebut sebelumnya merupakan sebuah kitab yang banyak ditandai dengan hal yang bersifat simbolis, dan segala literalismenya yang berlebihan yang jelas sekali akan menyebabkan banyak masalah. Nah, ketika kita sampai dalam hal eskatologi, kita nggak bisa terlalu dogmatis dan yakin ya 100% akan apa yang akan terjadi. Sekarang Pak Yohanes, bagaimana kita bisa memahami setan di penjara dan kemudian dilepaskan lagi, Pak? Ya, setan yang dipenjara akan tergantung dari cara seseorang memahami semua hal dalam milenium atau 1000 tahun, karena dalam masa 1000 tahun ini setan akan dipenjara. Nah, jika kita memahami bahwa 1000 tahun ini merupakan sesuatu yang literal, maka setan akan dicegah dari tindakannya dan jadi cegah untuk mengganggu. Posisi yang lebih milenialis percaya bahwa ia kehilangan lahan baginya untuk bertindak. Namun gagasan ini umumnya adalah untuk mengurangi kemungkinan dari tindakan setan di dunia. Jadi sekarang bagaimana hal ini akan terjadi? Kita perlu menunggu dan melihat ya, karena kita nggak bisa yakin akan hal ini. Semua realita ini merupakan sesuatu yang misterius, karena Allah masih mengizinkan setan untuk bebas berkeliaran sejak sebelum akhirnya ia di penjara. Nah, kitab Wahyu tidak memberikan banyak pencerahan mengenai hal ini. Berikutnya Pak Yohanes pada bagian lain. Ayat yang ke-14 dalam bagian akhir dari pasal yang ke-20. Berbicara mengenai Hades, maut, mengenai neraka, lautan api. Apakah ada perbedaan atau tingkat berbeda yang harus ditetapkan di sini? Dan bagaimana hal ini berfungsi? Iya Pak Oti, ini semua mengenai hal yang rumit. Ada beberapa orang yang bahkan dalam abad pertengahan yang mencoba untuk menjelaskan tingkatan yang ada dalam neraka. Dan kemudian ada hal-hal yang sangat rumit yang kita temukan. Namun apa yang kita lihat di sini? Hades adalah sebuah istilah umum sama seperti Sheol. Hades dalam bahasa Yunani dan Sheol dalam bahasa Ibrani. Ini merupakan referensi dari dunia orang mati, dan oleh sebab itu Hades nggak selalu ditemukan dalam arti yang negatif. Ada beberapa penerjemahan yang sayangnya yang memparafrasekan ya ulang ayat 13-14 dengan berkata bahwa kematian dan neraka membawa kematian, dan kematian dan neraka dibuang ke lautan api. Jarang sekali ya bagian ini diterjemahkan seperti ini, khususnya karena ayat 13 di sini berkata bahwa kematian dan Hades, atau dengan kata lain maut dan kerajaan maut, menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa memahami neraka yang menyerahkan orang mati? Jadi sepertinya bagian ini harus diterjemahkan sedemikian rupa, di mana kedua kata tersebut dikategorikan sebagai dua hal yang berbeda. Hades adalah tempat orang mati, dunia orang mati. Dan ini akan menjadi akhir dari tempat ini ketika tempat ini dibuang ke dalam lautan api yang merupakan kematian yang kedua. Lautan api tentu merupakan sinonim dari neraka dalam artian tempat dari penghakiman permanen yang akan menjadi sesuatu yang kekal.
dan dijelaskan dalam firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita lihat dalam kitab Wahyu dan bagian lain dalam Alkitab. Sekarang, untuk kita bisa mengemas semua ini dengan manis, kitab kehidupan yang muncul di sini, dalam firman Tuhan ini, apakah kita bisa memahami ini secara literal? Ataukah ini lebih secara simbolis, Pak Yones? Tidak seharusnya ya kita memahami kitab ini secara literal ya, seakan-akan ada sebuah perpustakaan yang besar di sorga, dan dalam suatu rak tertentu buku itu ada di sana. Ya, teks ini adalah sebuah teks simbolis yang mengacu kepada realita bahwa ada daftar orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Budaya Ibrani memberikan nilai dan penghargaan akan nama itu sendiri, dan inilah sebabnya mengapa pencatatan nama ini menetapkan kenyataan ini. Dalam arti mengingat bahwa nama orang-orang yang merupakan milik Allah tertulis namun tidak secara literal. Khususnya karena jika nama tersebut secara literal ya, maka akan ditulis di gulungan ya, bukan di kitab. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Saya yakin bahwa ini jelas sekali untuk semua kita. Namun, tetaplah bersama dengan kami karena masih ada hal yang lain yang perlu kita dengarkan. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, ini menjadi program yang luar biasa ya. Jelas sekali hal ini menggugah hati kita karena tema kita hari ini tentang apa? Kebangkitan. Ya, terima kasih karena saudara sudah mengikuti program ini ya. Kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab Wahyu ya. Khususnya di pasal 19 dan 20 itu bangkitnya kembali orang mati. Anda telah melihat bagaimana Yesus Kristus berkemenangan dan penghakiman atas binatang, nabi palsu, masa 1000 tahun Kristus, setan di penjara, dan perang Armageddon, serta penghakiman orang mati di hadapan Allah. Banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi. Saudaraku, mari kita memperhatikan hal ini dengan baik, karena ketika kita berbicara mengenai kehidupan yang akan datang, kita perlu berhati-hati. Hanya orang-orang yang percaya dalam Kristus sajalah yang akan mengalami kebangkitan dan akan diberkati dengan kehidupan yang kekal. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam rangkaian pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.